Kupas tuntas kebijakan biar jelas, biar paham. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 100 hari pertama ini bukan hanya sekadar simbol, tapi menjadi tolak ukur awal untuk melihat bagaimana Kabinet Merah Putih mulai bekerja dalam merealisasikan berbagai janji kampanye. Banyak kebijakan telah dikeluarkan. Ada yang langsung berdampak bagi masyarakat, dan ada pula yang menjadi fondasi bagi perubahan jangka panjang. Mari kita kupas. Kita tahu bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah tulang punggung keekonomi Indonesia. Namun, banyak dari mereka terjerat kredit macet, terutama pasca pandemi. Nah, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, sebuah langkah besar telah diambil untuk menghapus piutang macet UMKM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani pada 5 November 2024. Pemerintah memutuskan untuk menghapus utang macet UMKM di beberapa sektor utama seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Faktanya, 67.000 pelaku UMKM di tahap awal telah mendapatkan manfaat dari penghapusan utang sebesar 2,4 triliun rupiah. Targetnya, total 14 triliun rupiah akan dihapuskan untuk 1 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar penghapusan utang, tetapi bagian dari strategi besar untuk memperkuat UMKM sebagai pilar utama ekonomi nasional. Dengan kebijakan ini, para petani, nelayan, dan pedagang kecil bisa kembali menjalankan usaha mereka tanpa tekanan utang yang menumpuk. Apa dampaknya? UMKM yang sebelumnya kesulitan berkembang karena beban utang bisa kembali beroperasi dengan lebih produktif. Perekonomian daerah akan semakin bergairah, terutama di sektor pertanian dan perikanan yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Makan bergizi gratis. Sekarang kita masuk ke kebijakan kedua yang tidak kalah penting, yaitu program makan bergizi gratis. Program ini merupakan salah satu janji besar Prabowo saat kampanye, dan kini sudah mulai direalisasikan secara bertahap sejak 6 Januari 2025. Targetnya, pada Januari hingga April 2025, program ini menyasar 3 juta anak. Pada periode April hingga Agustus 2025, jumlah penerima akan ditingkatkan menjadi 6 juta anak. Mengapa ini penting? Indonesia masih menghadapi tantangan stunting dan gizi buruk yang berpengaruh besar terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dengan memberikan akses makan bergizi bagi anak-anak, pemerintah memastikan bahwa generasi mendatang tumbuh lebih sehat, lebih cerdas, dan siap bersaing di tingkat global. Berdampak langsung pada ekonomi masyarakat, peternakan, dan perikanan, karena bahan pangan yang digunakan akan diambil dari produksi dalam negeri. UMKM dan koperasi pangan yang akan menjadi mitra pemerintah dalam penyediaan makanan berkualitas. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga yang menjadi fokus utama dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran, yaitu pembangunan infrastruktur. Apa saja yang sudah dilakukan? Pada 20 Januari 2025, Presiden Prabowo meresmikan 37 proyek strategis ketenagalistrikan nasional yang tersebar di 18 provinsi. 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3,2 gigawatt, 11 jaringan transmisi dan gardu induk yang memperkuat distribusi listrik ke daerah terpencil. Apa dampak positifnya? Dengan adanya investasi besar di sektor energi, Indonesia bukan hanya akan mandiri secara energi, tetapi juga bersiap menjadi pemain utama dalam transformasi energi global. Infrastruktur yang kuat akan mempercepat pemerataan ekonomi, terutama di daerah yang selama ini kurang mendapatkan akses pembangunan. Jadi, dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih, kita telah melihat beberapa kebijakan besar yang mulai dijalankan. 1. Penghapusan utang UMKM yang memberi harapan baru bagi jutaan pelaku usaha kecil. 2.
program makan bergizi gratis, investasi jangka panjang untuk generasi mendatang. 3. Pembangunan infrastruktur sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Tentunya, masih banyak kebijakan lain yang telah diambil, dan perjalanan masih panjang. Tapi yang jelas, 100 hari pertama ini menjadi fondasi awal bagi pemerintahan Prabowo Gibran untuk membawa perubahan nyata bagi Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah kebijakan-kebijakan ini sudah sesuai dengan harapan?